Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafi Mubarok Dawam, mahasiswa program studi perbandingan manhaj UIN Sunan Ampel Surabaya. Langsung saja, di sini saya bersama narasumber Ustadz As'ad dari Lamongan. Tentu saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dijelaskan oleh Mas Ustadz As'ad. Langsung saja, yang pertama, apa sih Ustadz perbedaan dasar mengenai jarimah, jinayah, dan ukubah sendiri? Oh, baik, makasih ya Mas Nafi. Menurut beberapa literatur atau beberapa buku yang pernah saya baca, jarimah itu dalam fikih jinayah adalah tindak pidana atau pelanggaran terhadap perintah atau larangan agama. Jarimah itu sendiri dapat merugikan kepentingan pribadi atau publik dan dapat mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Itu jarimah. Yang kedua, jinayah. Jinayah itu kajian hukum Islam yang membahas kejahatan. Jinayah itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jinayah dan hudud. Itu yang jinayah. Yang terakhir, ukubah, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Tujuan penjatuhannya itu untuk mencegah dan mendidik pelaku itu untuk menjadi insan yang lebih baik. Mungkin itu. Jadi itu perbedaan dasar mengenai jarimah, jinayah maupun ukubah. Lalu saya di sini spesifik akan menanyakan ke jarimahnya, Ustadz. Jarimah hudud. Ya, paham. Lalu ada berapa jenis sih jarimah hudud itu? Jadi gini ya Mas, beberapa jenis jarimah hudud itu diantaranya yang pertama yakni zina. Zina itu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Mungkin kita kan udah selalu mendengar apa itu zina, sudah terdengar di media sosial ataupun media-media yang lain. Yang kedua, ada pencurian, syarikoh, yakni pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Ya, kita kan tahu sendiri kan, mencuri itu apa. Yang ketiga, perampokan, hirobah, yakni tindakan kekerasan untuk merampas harta atau mengancam keselamatan orang lain. Jadi perampokan ini kan namanya ya bisa dikatakan ya memaksa kan, namanya juga perampokan. Yang keempat yakni menuduh zina tanpa bukti, yakni menuduh seorang berzina tanpa menghadirkan 4 saksi. Yang kelima, minum minuman keras, yakni mengkonsumsi alkohol, bir atau zat yang memabukkan. Serta yang terakhir yakni apostasi, yakni meninggalkan agama Islam dalam konteks tertentu. Mungkin itu Mas, beberapa jenis jarimah hudud. Baik, tadi sudah jelaskan ada beberapa jenis jarimah hudud yang dijelaskan Ustadz, ada 6 tadi. Yang pertama yaitu mengenai Zina, yang kedua pencurian atau syarikoh, yang ketiga perampokan atau hirobah, yang keempat lalu menuduh zina atau khazina, kemudian minuman keras atau homer istilahnya, kemudian yang terakhir yaitu ada apostasi murtad atau ya, apostasi, keluar dari agama Islam. Murtad. Oke, baik. Lalu banyak yang bertanya, Ustadz, kenapa hudud itu diterapkan begitu tegas? Apa sebenarnya sih tujuan daripada penerapan penegasan itu?
Jadi filosofi dari hudud adalah untuk menjaga 5 hal pokok yang dikenal sebagai maqasid syariah atau tujuan utama syariah. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi penerapan hudud itu sendiri yang pertama yakni untuk mencegah tindak kejahatan. Hukumannya yang tegas dan memiliki efek jera. Jadi penerapan hudud itu salah satunya itu mencegah tindak kejahatan. Yang kedua, pastinya kita itu untuk melindungi masyarakat dengan menjaga tatanan sosial dan keadilan, serta yang terakhir ini menghapus dosa pelaku. Maksudnya apa? Dalam Islam, pelaku yang dihukum sesuai syariat dianggap telah menyelesaikan tanggung jawab duniawinya sehingga dapat diampuni di akhirat. Mungkin itu Mas tujuan dari itu, dari apa? Hudud, dari penerapan hudud itu sendiri. Oke, untuk yang terakhir, apa pesan Ustadz untuk umat Islam yang mungkin ingin lebih memahami atau bahkan mendukung penerapan hukum Islam ini sendiri, termasuk hudud yang tadi? Jadi pesan saya sendiri, umat Islam itu perlu memahami syariat secara menyeluruh, termasuk hudud. Karena kita jangan hanya melihat pada hukuman, tetapi pahami filosofi, tujuan, dan syarat-syarat penerapannya. Kita sebagai muslim, kita harus percaya bahwa hukum Allah adalah yang terbaik, tetapi implementasinya memerlukan kebijaksanaan, keadilan, serta kondisi yang mendukung. Kita jangan tergesa-gesa menilai atau menerapkan hukum Islam tanpa pemahaman mendalam. Intinya, mari kita pelajari agama ini secara kafah dan selalu berdoa agar Allah selalu membimbing kita dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Mungkin itu Mas pesannya. Itu ada pesan sedikit dari Ustadz As'ad untuk umat Islam yang ingin lebih memahami atau bahkan mendukung penerapan hukum Islam sendiri, termasuk hudud, yaitu jadilah insan yang baik, yang taat, baik dari perintah maupun larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu kita jalani dengan sebaik-baiknya dan jangan kita mengingkarinya. Oke, baik, itu saja yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.